Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh para sahabat, sudah siapkah dengan pembahasan kali ini? Sebelum lanjut, alangkah baiknya kalian semua bantu channel ini supaya bisa berkembang, dengan cara like, comment, subscribe, dan di-share ke teman-teman kalian semua biar gak ketinggalan info-info menarik dari channel ini. Oke, kita langsung saja ke pembahasannya. Gunung berapi atau gunung api secara umum adalah istilah yang dapat didefinisikan sebagai suatu sistem saluran fluida panas, batuan dalam wujud cair atau lava, yang memanjang dari kedalaman sekitar 10 km di bawah permukaan bumi sampai ke permukaan bumi, termasuk endapan hasil akumulasi material yang dikeluarkan pada saat meletus. Gunung berapi di bumi terbentuk dikarenakan keraknya terpecah menjadi 17 lempeng tektonik utama yang kaku dan mengambang di atas lapisan mantel yang lebih panas dan lunak. Oleh karena itu, gunung berapi di bumi sering ditemukan di batas divergen dan konvergen dari lempeng tektonik. Gunung berapi biasanya tidak terbentuk di wilayah dua lempeng tektonik bergeser satu sama lain. Bahaya dari debu vulkanik adalah terhadap penerbangan khususnya pesawat jet karena debu tersebut dapat merusak turbin dari mesin jet. Letusan besar dapat mempengaruhi suhu dikarenakan asap dan butiran asam sulfat yang dimuntahkan letusan dapat menghalangi matahari dan mendinginkan bagian bawah atmosfer bumi seperti troposfer. Tetapi material tersebut juga dapat menyerap panas yang dipancarkan dari bumi sehingga memanaskan stratosfer. Nah, kali ini kita akan memberikan info tentang letusan gunung. Apa itu letusan gunung? Letusan gunung merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang bertekanan tinggi. Peristiwa ini berhubungan dengan naiknya magma dari dalam perut bumi. Aktivitas magma yang mempunyai suhu sangat tinggi di dalam perut bumi berusaha keluar, sehingga dapat terjadi retakan-retakan dan pergeseran lempeng kulit bumi. Magma yang keluar dari perut gunung berapi adalah gunung yang sedang meletus atau vulkanisme. Tidak semua gunung berapi sering meletus. Gunung berapi yang sering meletus disebut gunung berapi aktif. Jenis dan bentuk gunung api bermacam-macam karena derajat kekentalan dan kedalaman magma terbentuknya gunung api berbeda-beda. Berikut 5 letusan gunung berapi paling dahsyat di muka bumi. Apa saja itu? 1. Gunung Mauna Loa. Gunung Mauna Loa adalah gunung berapi aktif terbesar di dunia. Gunung yang terletak di Hawaii ini mengalami erupsi pada Minggu, 27 November 2022 waktu setempat. Gunung Mauna Loa meletus untuk pertama kalinya sejak 1984 silam. Seperti dilansir AFP, Selasa, 29 November 2022, tampak aliran bebatuan meleleh mengalir keluar dari mulut gunung, yang mengeluarkan kepulan uap dan asap. Erupsi Gunung Mauna Loa di Hawaii ini memicu peringatan bahwa situasi bisa berubah dengan cepat. Menurut Survei Geologi Amerika Serikat, USGS, tekanan di Gunung Mauna Loa yang terletak di Big Island, pulau utama di Hawaii ini telah meningkat selama bertahun-tahun. Laporan USGS menyebut erupsi gunung berapi aktif terbesar di dunia itu bisa dilihat dari jarak 72 km jauhnya, tepatnya di kota Kona yang ada di pantai barat Big Island. Melansir situs resmi National Park Service, NPS, Amerika Serikat, AS, Gunung Mauna Loa adalah gunung berapi aktif terbesar di dunia. Lokasi Gunung Mauna Loa adalah berada di Big Island, pulau utama di Hawaii. Gunung berapi terbesar dunia ini meliputi sekitar 51% dari pulau Hawaii. Dalam bahasa Hawaii, Gunung Mauna Loa disebut Long Mountain atau Gunung Panjang di Hawaii. Gunung berapi ini berbentuk seperti perisai klasik yang ditandai dengan lereng yang luas dan bulat. Keberadaan Gunung Mauna Loa membentang sekitar 120 km. Menurut data USGS, ketinggian Gunung Mauna Loa adalah 4.169 meter di atas permukaan laut. Sementara ketinggian dari dasar laut sekitar 8 km, yang berarti total ketinggian dari dasar hingga puncak Gunung Mauna Loa adalah sekitar 17 km. Tercatat total ketinggian Gunung Mauna Loa ini lebih besar dari Gunung Everest, 8.849 meter. Gunung Mauna Loa meletus kembali sejak 1984. Merupakan gunung berapi aktif terbesar di dunia. Gunung Mauna Loa tercatat telah meletus sebanyak 33 kali sejak letusan pertamanya pada tahun 1843 silam, dengan rata-rata letusan setiap 5 tahun sekali. Sementara dalam jangka waktu yang lebih lama yakni 3000 tahun terakhir, diperkirakan Gunung Mauna Loa meletus rata-rata setiap 6 tahun sekali.
Gunung Mauna Loa meletus terakhir kalinya pada tahun 1984 lalu. Letusan Gunung Mauna Loa pada 1984 merupakan periode tenang terpanjang gunung api tersebut, yakni selama 38 tahun lamanya hingga akhirnya meletus kembali pada Minggu, 27 November 2022. Letusan tahun 1984 itu berlangsung selama 22 hari hingga menghasilkan aliran lava yang mencapai jarak 7 km dari kota Hilo di Hawaii. Sejarah letusan Gunung Mauna Loa, 1843-2022. Berikut ini daftar letusan Gunung Mauna Loa yang terkenal, sebagaimana yang tercatat sejak 1843 hingga 2022 menurut data yang dirangkum dari USGS dan NPSAS. Gunung Mauna Loa meletus pertama kali pada tahun 1843. Pada 1868 letusan Gunung Mauna Loa menjadi salah satu bencana paling mematikan dalam sejarah Hawaii. Letusan Gunung Mauna Loa terjadi pada 1880-1881 yang mengancam kota Hilo. Gunung Mauna Loa meletus tahun 1935, pemboman udara digunakan dalam upaya mengubah arahnya. Pada tahun 1942, letusan Gunung Mauna Loa dinyatakan sebagai rahasia selama Perang Dunia Kedua. Letusan Gunung Mauna Loa tahun 1975, singkat namun spektakuler yang berlangsung kurang dari 24 jam. Tahun 1984, letusan Gunung Mauna Loa adalah menjadi masa tenang terpanjang dalam sejarahnya. Terbaru, Gunung Mauna Loa meletus kembali pada 27 November 2022. Meski demikian, menurut catatan sejarah dari sumber lain mengatakan masih banyak riwayat letusan Gunung Mauna Loa yang terjadi di luar daftar di atas, bahkan yang terjadi pada tahun sebelum-sebelumnya. 2. Huayna Putina. Puncak Huayna Putina di Peru adalah lokasi letusan gunung api terdahsyat di Amerika Selatan dalam catatan sejarah. Letusan itu memuntahkan lumpur sejauh Samudra Pasifik, yaitu 120 km dan memengaruhi iklim global. Musim panas setelah letusan Huayna Putina tahun 1600 adalah yang terdingin dalam 500 tahun. Abu dari letusan Huayna Putina mengubur area seluas 50 km 2 di sebelah barat gunung, yang masih diselimuti hingga hari ini. Gunung itu tampak tidak aktif, meskipun memiliki ketinggian 4.850 meter. Huayna Putina berlokasi di sepanjang tepi Ngara yang dalam. Puncaknya tidak memiliki siluet seperti gunung berapi. Letusan Huayna Putina tahun 1600 merusak kota-kota terdekatnya di Arequipa dan Moquegua, yang baru pulih sepenuhnya lebih dari 1 abad kemudian. 3. Krakatau. Letusan Krakatau 1883 terjadi di Hindia Belanda, sekarang Indonesia, yang bermula pada tanggal 26 Agustus 1883, dengan gejala pada awal Mei, dan berpuncak dengan letusan hebat yang meruntuhkan kaldera. Pada tanggal 27 Agustus 1883, 2/3 bagian Krakatau runtuh dalam sebuah letusan berantai, melenyapkan sebagian besar pulau di sekelilingnya. Aktivitas seismik tetap berlangsung hingga Februari 1884. Letusan ini adalah salah satu letusan gunung api paling mematikan dan paling merusak dalam sejarah, setelah letusan Tambora 1815, menimbulkan setidaknya 36.417 hingga 80,000 korban jiwa akibat letusan dan tsunami yang dihasilkannya. Dampak letusan ini juga bisa dirasakan di seluruh penjuru dunia. Sebenarnya jauh sebelum 1883, Krakatau juga pernah meletus pada tahun 416 sebelum Masehi, diikuti beberapa letusan pada abad ke-3, 9, 10, 11, 12, 14, 16, dan 17 yang diikuti dengan tumbuhnya kerucut Rakata dan Danan. Fase awal. Sebelum letusan 1883, aktivitas seismik di sekitar Krakatau sangat tinggi, menyebabkan sejumlah gempa bumi yang dirasakan hingga ke Australia. Pada 20 Mei 1883, pelepasan uap mulai terjadi secara teratur di Perboewatan, pulau paling utara di Kepulauan Krakatau. Pelepasan abu vulkanik mencapai ketinggian hingga 6 km dan suara letusan terdengar hingga ke Batavia, sekarang Jakarta, yang berjarak 160 km dari Krakatau.
Aktivitas vulkanik menurun pada akhir Mei, dan tidak ada aktivitas lebih lanjut yang tercatat hingga beberapa minggu ke depan. 2. Letusan kembali terjadi pada 16 Juni, yang menimbulkan letusan keras dan menutupi pulau dengan awan hitam tebal selama 5 hari. Pada 24 Juni, angin timur yang bertiup membersihkan awan tersebut, dan 2 gulungan kabut asap terlihat membubung dari Krakatau. Letusan ini diyakini telah menyebabkan munculnya 2 ventilasi baru yang terbentuk di antara Perboewatan dan Danan. Aktivitas gunung juga menyebabkan air pasang di sekitarnya menjadi sangat tinggi, dan kapal-kapal di pelabuhan harus ditambatkan dengan rantai agar tidak terseret laut. Guncangan gempa mulai terasa di Anyer, Jawa Barat, dan kapal-kapal Belanda melaporkan mengenai adanya batu apung besar yang mengambang di Samudra Hindia di sebelah barat. Pada tanggal 11 Agustus, pakar topografi Belanda, Kapten Haji J.G. Verzenaar, mulai menyelidiki pulau. Ia menemukan 3 gulungan abu telah melingkupi pulau, dan lepasan uap dari setidaknya 11 ventilasi lainnya, sebagian besarnya terdapat di Danan dan Rakata. Saat mendarat, Verzenaar mencatat adanya lapisan abu setebal 0,5 m, dan musnahnya semua vegetasi pulau, hanya menyisakan tunggul-tunggul pohon. Keesokan harinya, sebuah kapal yang lewat melaporkan mengenai adanya ventilasi baru yang berjarak, hanya beberapa meter di atas permukaan laut. Aktivitas vulkanik Krakatau terus berlanjut hingga pertengahan Agustus. Gunung Krakatau di Pulau Rakata, perairan Selat Sunda, meletus hebat. Dikutip dari History, letusan saat itu merupakan yang terkuat dalam sejarah dengan level 6 skala Volcanic Explosivity Index, VI, dengan kekuatan 200 megaton TNT. Sebagai perbandingan, bom yang menghancurkan kota Hiroshima, Jepang pada 1945 memiliki kekuatan 20 kiloton. Diketahui pada saat itu, Krakatau terdiri dari 3 puncak, yakni Perboewatan yang berada paling utara dan teraktif, Danan di tengah, dan Rakata yang terbesar. Sebelum meletus hebat, Krakatau sudah menunjukkan aktivitas erupsi pertama setelah lebih dari 200 tahun, yaitu pada Mei 1883. Saat itu, masyarakat di sekitar Barat Jawa dan Selatan Sumatera merasakan getaran dan mendengar ledakan. Sebuah kapal perang Jerman yang melintas saat itu melaporkan, terdapat awan dan debu yang membumbung setinggi 9,5 km di atas Krakatau. 2 bulan setelah laporan tersebut, letusan serupa disaksikan oleh kapal komersial serta penduduk Jawa dan Sumatera. Namun, justru disambut gembira oleh penduduk karena minimnya pengetahuan terkait kebencanaan. Fase klimaks. Litograf Krakatau Ca. 1883, tanggal 25 Agustus, letusan semakin meningkat. Sekitar pukul 13 tanggal 26 Agustus, Krakatau memasuki fase paroksimal. 1 jam kemudian, para pengamat bisa melihat awan abu hitam dengan ketinggian 27 km, 17 mi. Pada saat ini, letusan terjadi terus-menerus dan ledakan terdengar setiap 10 menit sekali. Kapal-kapal yang berlayar dalam jarak 20 km, 12 mi, dari Krakatau telah dihujani abu tebal, dengan potongan-potongan batu apung panas berdiameter hampir 10 cm, 3,9 in, mendarat di dek kapal. Tsunami kecil menghantam pesisir Pulau Jawa dan Sumatera hampir 40 km, 25 mi, jauhnya pada pukul 18 dan pukul 19. Pada 27 Agustus, 4 letusan besar terjadi pukul 5.30, pukul 6.44, pukul 10.02, dan pukul 10.41 waktu setempat. Pada pukul 5.30, letusan pertama terjadi di Perboewatan, yang memicu tsunami menuju Teluk Betung. Pukul 6.44, Krakatau meletus lagi di Danan, menimbulkan tsunami di arah timur dan barat. Letusan besar pada pukul 10.02 terjadi begitu keras dan terdengar hampir 3.110 km, 1.930 mi, jauhnya ke Perth, Australia Barat, dan Rodrigues di Mauritius, 4.800 km, 3.000 mi, jauhnya. Penduduk di sana mengira bahwa letusan tersebut adalah suara tembakan meriam dari kapal terdekat. Masing-masing letusan disertai dengan gelombang tsunami, yang tingginya diakini mencapai 30 m di beberapa tempat. Wilayah-wilayah di Selat Sunda dan sejumlah wilayah di pesisir Sumatera turut terkena dampak aliran piroklastik gunung berapi. Energi yang dilepaskan dari ledakan diperkirakan setara dengan 200 megaton TNT, kira-kira hampir 4 kali lipat lebih kuat dari SART bomba, senjata termonuklir paling kuat yang pernah diledakkan. Pada pukul 10.41,
Tanah longsor yang meruntuhkan setengah bagian Krakatau memicu terjadinya letusan akhir. 5, 6, 22. Letusan besar terakhir. Evolusi pulau-pulau di sekitar Krakatau. Gelombang tekanan yang dihasilkan oleh letusan kolosal keempat dan terakhir terpancar keluar dari Krakatau hingga ketinggian 1086 km, H, 675 mph. 7,248 letusan tersebut begitu kuat sehingga memecahkan gendang telinga para pelaut yang sedang berlayar di Selat Sunda. 7,235 dan menyebabkan lonjakan tekanan lebih dari 2/2 inci merkuri, Ca85 hapak, pada alat pengukur tekanan yang terpasang di Batavia. Note 1, gelombang tekanan terpancar dan tercatat oleh barograf di seluruh dunia, yang tetap terjadi hingga 5 hari setelah letusan. Rekaman barografis menunjukkan bahwa gelombang kejut dari letusan terakhir bergema ke seluruh dunia sebanyak 7 kali. Ketinggian kabut asap diperkirakan mencapai 80 km, 50 mi. 6. Letusan mulai berkurang setelah itu, dan pada pagi 28 Agustus, Krakatau terdiam. Letusan kecil, sebagian besarnya mengeluarkan lumpur, tetap berlanjut hingga Oktober 1883. Kerusakan. Gundukan batu karang, C, 1885, dihempaskan ke pantai Jawa setelah letusan Krakatau. Pada tengah hari tanggal 27 Agustus 1883, hujan abu panas turun di Ketimbang, sekarang Desa Banding, Raja Basa, Lampung Selatan. Kurang lebih 1.000 orang tewas akibat hujan abu ini. 7. Kombinasi aliran piroklastik, abu vulkanik, dan tsunami juga berdampak besar terhadap wilayah di sekitar Krakatau. Tak satu pun yang selamat dari total 3.000 orang penduduk Pulau Sebesi, yang jaraknya sekitar 13 km, 8,1 mil, dari Krakatau. Aliran piroklastik menewaskan kurang lebih 1.000 orang di Ketimbang dan di pesisir Sumatera yang berjarak 40 km, 25 mil, di sebelah utara Krakatau. Jumlah korban jiwa yang dicatat oleh pemerintah Hindia Belanda adalah 36.417,8, dengan rincian, 165 kampung hancur total. 132 kampung hancur sebagian, 9, namun beberapa sumber menyatakan bahwa jumlah korban jiwa melebihi 120.000. Kapal-kapal yang berlayar jauh hingga ke Afrika Selatan juga melaporkan guncangan tsunami, dan mayat para korban terapung di lautan berbulan-bulan setelah kejadian. Kota Merak, Banten luluh lantak oleh tsunami, serta kota-kota di sepanjang pantai utara Sumatera hingga 40 km, 25 mil, jauhnya ke daratan. 10. Akibat letusan Krakatau, pulau-pulau di Kepulauan Krakatau hampir seluruhnya menghilang, kecuali 3 pulau di selatan. Jumlah korban tewas akibat erupsi dan tsunami dipastikan mencapai 36,417, tetapi beberapa peneliti memperkirakan korban tewas jauh lebih tinggi, yaitu 120,000 korban tewas. Dampak iklim global. Peta gelombang tsunami. Letusan Krakatau pada tahun 1883 menggelapkan langit di seluruh dunia selama beberapa tahun setelahnya dan menghasilkan pemandangan matahari terbenam yang spektakuler di seluruh dunia selama beberapa bulan. Seniman Inggris, William Ashcroft, membuat ribuan sketsa berwarna tentang matahari terbenam merah di sekitar setengah dunia dari Krakatau dalam beberapa tahun setelah letusan tersebut. Abu vulkanik tersebut menyebabkan matahari terbenam merah yang begitu mencolok sehingga pemadam kebakaran dipanggil di New York, Poughkeepsie, dan New Haven untuk memadamkan api yang seolah-olah terjadi. Letusan ini juga menghasilkan cincin uskup di sekitar matahari pada siang hari, dan cahaya ungu vulkanik pada senja. Pada tahun 2004, seorang ahli astronomi mengusulkan ide bahwa langit merah yang terlihat dalam lukisan Teskream, karya Edvard Munch tahun 1893 adalah gambaran yang akurat dari langit di Norwegia setelah letusan tersebut. 4. Gunung Santa Maria. Letusan Santa Maria yang terjadi di tahun 1902 adalah salah satu letusan terbesar abad ke-20. Gunung yang terletak di Pasifik Guatemala ini mengeluarkan ledakan dahsyat setelah menjadi gunung berapi tidak aktif selama sekitar 500 tahun. Letusan ini mengeluarkan gas panas dan bebatuan yang menghancurkan objek di sekitar kaki gunung api Santa Maria. Ledakan tersebut meninggalkan kawah besar selebar hampir 1 mil di sisi barat daya gunung, merenggut ratusan nyawa hingga 5.000-an orang yang terbunuh. 5. Gunung Pinatubo.
Salah satu gunung berapi di Luzon, Filipina menyebabkan ledakan besar pada skala VI 6. Gunung Pinatubo memuntahkan lebih dari 5 km kubik material ke udara. Tak hanya itu, ledakan ini juga menghasilkan abu vulkanik naik hingga 35 km ke udara. Kemudian abu menumpuk dan jatuh ke seluruh lanskap. Sejumlah rumah rusak akibat hujan abu tersebut. Diperkirakan letusan dahsyat Gunung Pinatubo juga menyebabkan suhu global turun sebesar 0,5 derajat Celcius akibat jutaan-jutaan ton sulfur dioksida dan partikel lainnya menumpuk di udara. Letusan Gunung Pinatubo 1991 di busur vulkanik Luzon di Filipina adalah letusan gunung berapi terbesar kedua pada abad ke-20, setelah letusan Novarupta tahun 1912 di Alaska. Aktivitas letusan dimulai pada 2 April sebagai serangkaian letusan freatik dari celah yang terbuka di sisi utara Gunung Pinatubo. Seismograf dipasang dan mulai memantau gunung berapi untuk mendeteksi gempa bumi. Pada akhir Mei, jumlah kejadian seismik di bawah gunung berapi berfluktuasi dari hari ke hari. Mulai 6 Juni, beberapa gempa bumi yang semakin dangkal disertai dengan kemiringan inflasi di sisi timur atas gunung, berpuncak pada ekstrusi kubah lava kecil. Pada tanggal 12 Juni, letusan spektakuler pertama gunung berapi mengirimkan kolom abu sepanjang 19 km ke atmosfer. Letusan lanjutan terjadi semalam dan pagi hari pada tanggal 13 Juni. Aktivitas seismik selama periode ini menjadi intens. Ketika magma bermuatan gas yang lebih tinggi mencapai permukaan Gunung Pinatubo pada tanggal 15 Juni, gunung berapi itu meletus, mengirimkan awan abu sejauh 40 km ke atmosfer. Abu vulkanik dan batu apung menyelimuti pedesaan. Aliran piroklastik besar mengalir di sisi-sisi Gunung Pinatubo, mengisi lembah yang dulunya dalam dengan endapan vulkanik setebal 200 m. Letusan tersebut mengeluarkan begitu banyak magma dan batuan dari bawah gunung berapi sehingga puncaknya runtuh membentuk sebuah kaldera kecil berukuran 2,5 km. Abu halus dari letusan jatuh sejauh Samudra Hindia dan satelit melacak awan abu saat melakukan perjalanan beberapa kali di seluruh dunia. Setidaknya 16 jet komersial secara tidak sengaja terbang melalui awan abu yang melayang, menyebabkan kerusakan sekitar 100 juta dolar. Bersamaan dengan hujan abu, kegelapan datang dan suara lahar bergemuruh di lembah sungai terdekat. Beberapa lahar yang lebih kecil menyapu pangkalan udara Clark, mengalir melintasi pangkalan dalam lembaran-lembaran yang sangat kuat, menghantam gedung-gedung dan menghamburkan mobil-mobil. Hampir setiap jembatan dalam jarak 30 km dari Gunung Pinatubo hancur. Beberapa kota dataran rendah terendam banjir atau sebagian terkubur lumpur. Lebih dari 840 orang tewas akibat runtuhnya atap di bawah abu tebal yang basah dan beberapa lainnya terluka. Hujan abu terus menimbulkan bahaya selama beberapa tahun berikutnya, karena endapan vulkanik dipindahkan ke aliran lumpur sekunder. Kerusakan jembatan, sistem saluran irigasi, jalan, lahan pertanian, dan daerah perkotaan terjadi setelah setiap curah hujan yang signifikan. Lebih banyak orang terpengaruh lebih lama oleh lahar yang disebabkan oleh hujan daripada oleh letusan itu sendiri. Nah, itulah 5 daftar letusan gunung terdahsyat di muka bumi versi Drojek. Sebelum Asep pamit, Asep ingatkan untuk kalian subscribe, like, komen, dan di-share. Cukup sekian info menarik dari Asep buat kalian para sahabat. Asep undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.